Satu selama peran sosialisasi sama kuliah. Jadi ini tadi di kegiatan belajar 1 kita belajar klasifikasi kelompok, komponen kelompok, karakteristik kelompok. Masih ingat semua kan? Karakteristik kelompok apa, komponen kelompok apa, klasifikasi kelompok apa aja. Jadi jangan lupa. Jadi kayak misalnya kelompok penggemar klub sepak bola apa, mereka ada identitasnya masing-masing. Terus setiap kelompok pasti ada ciri identitasnya. Kayak misalnya di Taiwan sini, mbak-mbak atau mas-mas berasal dari daerah mana. Misalnya bikin suatu kelompok dari daerah tersebut, kan pasti ada identitasnya juga, ciri-cirinya, karakteristik dari kelompok tersebut juga ada. Ada tujuan yang bersama, misalnya dari daerah anggap aja dari daerah Sumatera, bikin kelompok Sumatera kan pasti tujuannya sama, maksudnya ingin mempererat hubungan orang-orang yang yang berasal dari daerah tersebut gitu. Contohnya. Saya yakin mbak-mbak sama mas-mas ini banyak yang gabung suatu kelompok deh. Tapi juga dia mau jawab. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan untuk kegiatan belajar 1. Oke. Oh nggak ada, saya lanjutkan ke kegiatan belajar kedua ya. Ini tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Kira-kira pengaruhnya apa? Kenapa kok kelompok bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Ada yang bisa jawab kah? Kira-kira gimana kelompok itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Ekspresi. Ada lagi yang mau jawab? Biasanya selera, kebutuhan jasa terhadap satu kelompok itu hampir sama. Bisa. Oke, biasanya kan ini semua jawabannya bisa. Jawabannya mbak sama mas. Mari kita bahas lanjut. Nah ini kelompok itu bisa sebagai sumber dari referensi, misalnya atau acuan ya. Individu atau kelompok nyata atau khayal yang memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan pengaruh perilaku terhadap orang lain. Kayak misalnya kayak tadi yang klub fotografi itu kan mau nggak mau mereka harus punya kamera, jadi mau nggak mau orang harus membeli kamera. Terus apa yang mereka beli, misalnya barang-barang yang pasti yang berhubungan dengan kamera kayak gitu. Jadi dia sudah bisa mempengaruhi pilihan dari konsumen. Jadi misalnya apalagi lebih spesifik,
kelompok fotografi yang pakai kamera biasanya kan Canon atau Nikon. Nah, misalnya ada yang lebih spesifik Canon berarti mereka sudah langsung mempengaruhi anggotanya. Kalau mau masuk sini kamu harus pakai kamera Canon misalnya seperti itu bisa kayak gitu. Jadi bisa untuk evaluasi, bisa aspirasi itu tadi karena menginspirasi anggota untuk membeli barang yang sama dengan apa yang kelompok itu punya, kan biasanya seperti itu. Terus kelompok mempengaruhi konsumen, itu bisa mempengaruhi proses, peran dalam kelompok, penyesuaian, proses perbandingan sosial, sama polarisasi kelompok. Nah, ini kalau kelompok mempengaruhi proses, itu ini dia mempengaruhinya melalui norma informasi dan melalui kebutuhan ekspresif konsumen. Jadi misalnya ya kayak tadi, kalau dalam satu kelompok kan ada aturannya harus diikutin. Misalnya kalau misalnya kelompok penggemarnya siapa ya, Superman is Dead, misalnya ada band itu tuh SID. Kemarin waktu saya di Indo itu sempat mereka konser di Surabaya. Nah, kebetulan waktu itu saya pas pergi daerah deket tempat konsernya itu, semua orang yang datang situ pakainya bajunya hitam semua. Jadi rasanya ngeliat itu gelap semua. Jadi nggak ada yang nonton itu pakai kaos atau baju yang warnanya nggak hitam. Nah, itu kan bisa jadi suatu apa ya, norma atau nilai ekspresif dari konsumen. Jadi kayak kalau saya termasuk fansnya SID, misalnya saya harus pakai baju yang warna hitam, maksudnya simbol dari fans SID kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi tindakannya si konsumen atau anggota kelompok. Dan situ kan jadi mempengaruhi pilihannya mereka. Berarti karena saya anggota termasuk fansnya SID, berarti kalau beli baju misalnya atau beli kaos harus yang warna gelap, apalagi terutama hitam misalnya kayak gitu. Itu kan sudah mempengaruhi pilihannya si fansnya SID tadi kan. Nggak mungkin mereka misalnya pilih yang warna cerah. Nanti kalau misalnya mereka pakai warna cerah, bisa aja dianggap bukan sebagai kelompok fansnya SID gitu. Jadi ya ini mempengaruhinya melalui norma, informasi, sama kebutuhan ekspresif. Terus kalau peran dalam kelompok, ini tadi peran terdiri dari perilaku khusus yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Tadi kan sudah kita bahas kan. Terus penyesuaian, ini seseorang dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat penyesuaian terhadap kelompok. Ya, kan penyesuaian itu kan tadi ada hubungannya sama sosialisasi tadi kan. Kenapa? Kan misalnya awalnya kalau masuk kelompok situ harus mengikuti aturan yang ada. Nah itu misalnya awalnya ketika belum apa namanya tadi, belum jadi anggota fans klubnya SID misalnya, dia masih mau atau masih punya baju-baju warna cerah misalnya. Tapi ketika dia jadi anggota fan clubnya SID, dia berproses kan, karena setiap kali misalnya ada pertemuan, ada apa, atau ada konser, harus semuanya pakai hitam. Jadi mau nggak mau dia kan mulai berubah. Jadi menyesuaikan diri untuk sama dengan kelompoknya. Gitu. Jadi kan ada tadi proses sosialisasi, terus itu si individunya, si anggota kelompoknya ini berusaha menyesuaikan sama kelompok referensinya itu tadi. Terus kalau untuk proses perbandingan sosial, itu orang membutuhkan untuk menilai opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya dengan opini dan kemampuan orang lain. Jadi ini, misalnya kalau contohnya di sini yang di buku itu strategi yang dilakukan pemasar untuk mempengaruhi konsumen dengan menampilkan sosok yang memiliki ciri, latar belakang, dan perilaku yang kurang lebih sama dengan target konsumen. Yaitu kayak yang saya bilang, misalnya